Gimana? Artinya Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Diartikan. barang siapa ya walazina, barang siapa yang berjihad pada jalan Allah, maka akan diberikan kehidayahan kepada jalannya sendiri, ke jalan kelancaran. Agak kurang tepat ya, tapi nggak apa-apa. 200. Walladzina, dan orang-orang banyak. Siapa orang-orang banyak itu? Ngapain dia? Jahadu, yang berjuang, berjihad. Sampean tuh jahadu namanya, berjuang, berjihad, menuntut ilmu. Jihad yang paling luar biasa itu adalah menghilangkan kebodohan, bukan bedar-bedir tembak, itu bukan. Fina, pada jalan kami, maksudnya Allah, niat karena Allah. Sampai belajar niat karena siapa? Temenan? Pacaran enggak? Boten katanya. Lanahdiyannahum subulana, sungguh kata Allah, lanahdiyannahum, kami akan memberikan petunjuk kepada mereka, maksudnya kemudahan kepada mereka. Siapa mereka tadi? Alladzina, orang-orang yang berjihad, subulana, pada jalan kami. Jadi panjenengan kalau nafkahi anak nggak mungkin nggak punya uang, betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Kok diem? Gak punya duit, Gus, ngutang, itu dibuktinya dikasih pinjaman. Jadi orang yang belajar pasti diberikan jalan kemudahan. Yang penting ya yakin. Ini gak apa-apa walaupun kurang tepat. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita hidup itu sebenarnya gini Pak, Bu. Banyak orang gagal, kalau kata Yegofur itu, banyak orang gagal itu bukan karena tidak pintar, tapi banyak orang gagal tapi karena pikiran. Contoh, ini apa namanya? Ini apa namanya? Air apa ini? Seandainya air ini sebelum dinaikin ke sini di dalamnya ada tai kotok misalkan, kotoran. Tapi sampean nggak tahu kira-kira kalau diminum baik-baik saja atau sakit? Baik-baik saja karena tidak tahu. Tapi seandainya sampean tahu, boro-boro diminum, kalau dipaksa diminum sampean jadi sakit. Dalam satu kitab dijelaskan seorang wali melihat wabah lewat. Wabah, mau kemana kamu? Saya mau menjangkit orang-orang yang di situ. Berapa jumlahnya? Sekian. Kenapa? Saya diperintah Allah untuk menjangkit orang-orang itu. Setelah selesai, dia pulang kembali lagi, ketemu lagi sama wali itu. Katanya sekian orang, kenapa kok yang kamu jangkit lebih banyak? Apa kata wabah itu? Tahukah engkau wali, mereka mati bukan karena saya, tapi mereka mati karena takut sama saya. Paham? Maksudnya apa? Mereka karena pikiran. Jadi banyak orang gagal karena pikirannya sendiri. Makanya kita hidup mindsetnya harus positif. Panjenengan nggak punya duit, minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan hidup saya. Ya Allah, berikan keberkahan hidup saya. Jadi kalau hidup sampean sulit terus, bermakna karena sempit hatinya. Apa? Sempit hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum kesini Pak, saya cerita dengan Abah tadi. Sebelum kesini, Abah itu bilang ke saya, tolong dilihat guru-guru di Sunan Derajat, jangan sampai gajinya kurang, kata beliau. Guru di Sunan Derajat itu totalnya 900 orang. Guru, itu guru bukan santri.
Gurunya kurang lebih 900 orang, santrinya kurang lebih 16.000. Nah, saya bilang ke Abah, alhamdulillah, insya Allah guru sudah cukup. Terus apa kata beliau? Iya, tapi dicek. Nggih, Bah, sekarang sudah diinput semua laporannya dalam bentuk IT, ada laporan keuangannya. Walaupun saya nggak ikut ambil uangnya, tapi ada laporannya. Banyak uangnya, Bah, saya bilang begitu. Iya. Ternyata Abah itu selama ini tidak pernah minta uang dari pesantren, karena beliau tidak mau menjadi beban pesantren. Akhirnya apa? Itulah yang kemudian menyebabkan beliau santrinya banyak, santrinya akeh. Terus dari mana uang beliau untuk makan? Dari usaha tangannya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yakin Bapak Ibu ya, mondokkan anak tidak akan pernah sulit. Insya Allah oleh Allah diberikan jalan. Adik-adik, Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan menyampaikan kunci sukses sampean supaya bisa menyekolahkan anak sampai selesai. Nanti diperhatikan, pulang diamalkan, gak usah panjang-panjang. Kalau mau ngaji ya bawa kitab. Dalam Quran ada kalimat satu, as-sabirin. Apa? As-sabirin. Yang kedua, as-sadiqin. Maknanya apa? Sodaqoh, sadiqin, jujur. Wal qanitin, qanitin, taat. Al munfiqin, berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar. Berapa berarti? 6. Kalimatnya as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ini kalau ingin sukses hidupnya. 1. As-sabirin. Ma makna as-sabirin? Sabar. Sabar kata Imam Qurtubi ada 3. 1. Sabar taat kepada Allah. Kalau tidak sabar, kita nggak mungkin sholat. Betul Pak ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan lagi. Itu kan ibu-ibu? Betul kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bos, adzan meneh, adzan meneh. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Pacaran itu enak nggak? Kamu nggak punya pacar? Coba yang punya pacar siapa? Tunjuk tangan, naik ke atas, saya kasih 500.000. Berani nggak? Siapa yang punya? Tunjuk tangan, naik ke atas, saya kasih 500.000 untuk pacaran. Nah, gak wani, berarti solehah ya. Yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah. Saya mau cerita satu kisah Nabi. Ayat ini. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Mungkin jenengan kaget, kok busana suaranya bagus. Saya qori hafid, bukan penceramah Pak. Jadi saya kalau ceramah nggak pernah punya bahan. Apa yang hafal aja yang saya sampaikan. Dan saya nggak pernah latihan ceramah, karena supaya orang tidak mengundang saya untuk ceramah. Karena honornya kecil ceramah itu. Mending bisnis. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada Nabi namanya Nabi Ayyub alaihi salam. Tahu Nabi Ayyub? Nabi Ayyub, ketika Nabi Ayyub idnada, ketika berdoa Nabi Ayyub Rabbahu, pada Tuhannya Nabi Ayyub, anni massani yadhurru wa anta arhamur. Orang sini kalau sakit doa itu enggak? Belum. Apa doanya kalau sakit? Anni massani yadhurru wa anta arhamur rahim.
Apa cobaannya Nabi Ayub? Kalau kita baca dalam tafsirnya, cobaannya Nabi Ayub, satu, Nabi Ayub itu awalnya kaya raya, kuaya, hartanya banyak, digoda sama iblis dengan berbagai macam, tapi Nabi Ayub tidak tergoda. Ternyata iblis punya cara khusus, dibakar semua hartanya oleh iblis, terbakar, akhirnya hartanya habis. Cobaan yang kedua, anaknya, putra putrinya mati semua seketika. Cobaan yang ketiga, Nabi Ayub diberikan penyakit yang semua orang tidak mau mendekati Nabi Ayub kecuali hanya satu istrinya yang setia menemaninya. Penyakitnya robek-robek, keluar nanah, bau, hanya dua yang diselamatkan oleh Allah, lisannya dan hatinya yang tidak luka, karena dia tetap berzikir kepada Allah. Berapa lama sakitnya? Dalam riwayat ada yang menyebut 13, 17, 18 tahun. Yang paling sharih 18 tahun. Ketika Nabi Ayub sakit, istrinya masih setia. Kira-kira ibu-ibu, kalau suaminya sakit seperti sakitnya Nabi Ayub, ditungguin apa enggak kira-kira? Hah? Ibu, kalau suaminya sakit seperti Nabi Ayub, kira-kira ditungguin enggak suaminya? Atau cari suami baru? Saya pernah diundang daerah Sedan, pengajian. Sedan dekat kan dari sini? Sedan Jawa Tengah itu. Jauh. Ketika saya undangan di situ, sebelum pengajian seminggu sebelumnya, kiainya nelpon, Gus, nanti acara maulid. Nggih, kenapa Pak Yai? Tolong nanti kalau ceramah jangan menyampaikan tentang maulid. Loh, kan tentang maulid undangannya. Tapi tolong sampaikan tentang perselingkuhan. Terus saya tanya, kenapa kok tentang perselingkuhan? Karena di tempat saya itu sekarang lagi banyak yang selingkuh pakai Facebook, Gus. Termasuk istri saya, katanya begitu. Nah, saya mau tanya, di sini sama apa enggak? Ayo, siapa yang mau tidur bukannya mijitin suami, meluk suami, malah dia meluk Facebook sama YouTube. Padahal suaminya sehat walafiat. Apalagi kalau sakit, saya yakin ditinggal suami. Saya punya kawan di Bogor, setiap dia mau belanja, suami istri itu bersamaan. Tapi setiap pulang, istrinya selalu ketinggalan atau suaminya ketinggalan. Kenapa? Karena berangkatnya berdua, pulang masing-masing. Lupa dia ditinggal pasangannya. Padahal orang yang berpegangan seperti ini, suami istri, tasaqat dunubuhuma min khilalin asabi'ihima. Nih, pegangan saja begini-begini, berguguran dosa-dosa keduanya dari selah jari jemari keduanya. Enak kan? Tapi kalau pacaran, nempel tuh dosa-dosa. Tapi sayang seribu sayang, orang yang pacaran saja yang serius megang, tapi yang suami istri baru megang sudah geli megang-megang. Betul apa enggak? Istri Nabi Ayub tidak mau begitu, ditungguin, sabar dia menunggu. Nabi Ayub alaihissalam diberikan kesabaran oleh Allah, selalu berzikir, selalu ingat Allah. Akhirnya turunlah firman Allah, urqud birijlik hadza mughtasalun baridu wa syarab. Nabi Ayub, hentakkan kakimu ke tanah. Urqud birijlik, dengan kakimu. Hadza mughtasalun baridu wa syarab. Ini air yang keluar ini bisa digunakan untuk mandi, airnya dingin, bisa juga diminum. Makanya bapak-bapak yang malas-malas, ibu-ibu yang malas-malas, kalau pagi bangun mandi. Jadi yang sulit bangun dimandi, kalau perlu siram seember. Itu kata guru saya dulu.
Mandi, ternyata setelah dipakai mandi seketika Nabi Ayyub pun sembuh. Dalam tafsir disebut seketika Allah mengirimkan dua awan yang ada di atas rumahnya Nabi Ayyub. Satu awan menurunkan hujan, hujannya hujan emas. Yang satu awan hujan perak. Enak ya. Orang sini tiba-tiba hujan di depan, hujannya hujan es. Misal, kan gak ada yang tahu kalau Allah berkehendak. Tiba-tiba hujan tai kotor. Allahumma sholli ala Muhammad. Sabar. Orang sabar ini penting. Banyak santri yang gagal karena tidak sabar. Makanya zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadi wa tulus zaman. Kira-kira sampai sabar. Saya dulu mau menikah Pak, habis S1. Kata guru saya nunggu S2. S2 lah saya. Sudah S2, S3. Sudah S3, kawin boleh sekalian, boleh boyong. Akhirnya saya baru nikah lulus S3. Ternyata istri saya pun sama, nikah lulus S3. Sampean lulus MTS terus pengen kawin. Oh boten. Hati-hati itu. Karena sekarang yang menggoda sampean tuh banyak. Melalui apa? Ini. Apa ya? Punya HP enggak? Punya. Berapa lama pegang HP sehari? 1 jam. Masa? 1 menit? Ya. Mudah-mudahan sabar ya. Yang kedua tadi, setelah sabar apa? As-shadiqin. Jadi orang jujur. Jadi orang jujur itu berat, apalagi ketika panjenengan jadi orang yang dipercayai oleh orang lain. Jadi orang jujur berat, apalagi panjenengan punya amanah, apalagi panjenengan sebagai istri, sebagai suami. Betul kan? Makanya tidak heran kalau orang-orang jujur masuk surganya bersama para anbiya. An'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Kenapa orang jujur itu masuk surganya bersama para nabi? Karena saking beratnya memiliki sifat jujur. Jujur kepada siapa? Jujur kepada diri sendiri. Makanya dalam Quran disebut ada zulmun li nafsih, zalim kepada dirinya sendiri. Berat apa enggak? Sangat berat. Kalau menzalimi orang mungkin jangan biasa, tapi menzalimi diri sendiri tiap hari. Contohnya apa? Waktunya tidur sampai tidak tidur. Malam jadi siang, siang jadi malam. Padahal Qur'annya waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Waktunya tidur malah ngopi, rokokan, ya kan? Kemudian waktunya kerja, tidur. Kalau panjenengan di rumah punya menantu seperti ini, Bapak Ibu coret aja dari kakak, suruh pulang dia. Itu M-A-M-A-L-A-S, malas. Kalau jadi menantu ya Ghafur, jam segitu belum bangun, pasti goblok awakmu pasti gitu. Saya ini ketika jadi menantunya ya Ghafur sudah doktor. Waktu itu jabatan saya dekan di Bogor, salah satu kampus. Dekan Fakultas Ekonomi Islam waktu itu. Ketika jadi menantu ya Ghafur, saya disuruh bisnis uyah. Beliau bilang, Toto pabrik uyah. Ya bah, saya nanya, bah kira-kira modalnya dari mana? Apa jawaban beliau? Oh, tepung modalmu, afala takilun. Jadi dokter jangan pelanga pelungu.
Kira-kira sampean kalau digitukan betah apa pulang? Pulang. Saya betah, diam saja saya. Nah itu. Jadi menjadi orang itu tidak kemudian langsung jadi jedur, tidak bisa. Berkata jujur walaupun berat. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW disebut Al-Amin. Nabi Muhammad punya sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kenapa beliau punya sifat itu? Karena beliau menanamkan kejujuran dari sejak dini. Ini contoh ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Misalkan anaknya supaya tidak nakal. Nah, nanti kamu belajar di sekolah. Nanti kalau kamu lulus, bapak kasih hadiah. Hadiahnya apa? Sepeda motor. Hati-hati tuh. Kalau sudah bernazar begitu, anaknya lulus, kasih tuh sepeda motor. Bermakna panjenengan jujur. Karena sekali panjenengan bijui anaknya sendiri, maka anaknya akan belajar untuk bijui orang lain. Sederhana itu, tapi sering diremehkan. Nah, ngaji ya, nanti kalau pulang ngaji bapak kasih hadiah. Ternyata pulang nggak dikasih. Tertanam di otaknya kalau bapaknya tidak jujur. Akhirnya dia belajar untuk tidak jujur. Itu sering di rumah tangga, betul apa enggak? Nah itu nanti jangan diulangi kalau begitu. Karena sekali begitu nanti panjenengan akan ditiru. Sebagai contoh, istrinya Nabi Ayyub tadi, ketika melihat suaminya begitu, dia bernazar. Apa nazarnya? Nanti kalau saya punya suami ini sembuh dari penyakitnya, saya bernazar nanti supaya saya dicambuk 100 kali pakai ada tanaman itu disebutkan. Ternyata nazarnya ditunaikan sama Nabi Ayyub, walaupun dicambuknya enggak kenceng, cuma di begitu. Bermakna jujur. Bermakna apa? Jujur. Jangan sampai tidak jujur, terutama suami-suami. Kawin lagi tidak jujur, tidak bilang sama istrinya, pasti ketahuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak saya sering keluar kota, saya nanya ke istri saya, curiga nggak saya kawin lagi? Apa katanya? Enggak, saya sudah pasrahkan sama Allah. Kalau sayang bermacam-macam, biarkan Allah yang membalasnya. Wah, itu lebih ngeri itu balasannya. Daripada kemana-mana telepon repot. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama apa tadi? Sabar. Yang kedua jujur. Yang ketiga al-qanitin, taat. Orang-orang yang taat ini juga berat, terutama emak-emak santri, betul kan? Santri taat tuh berat apa enggak? Berat. Santri itu biasanya taat ketika mau wisuda. Sebelum wisuda susah taat. Padahal orang yang taat, biasa dia taat, dialah yang mendapatkan surga. Betul kan? Orang yang taat itu orang yang penuh dengan komitmen. Kalau bahasa kerennya namanya komitmen. Apa itu komitmen? Orang yang rela berkorban apapun yang terjadi. Contoh, ada dua tipe orang. Ada orang yang berandai-andai, ada orang komitmen. Saya nggak nyindir ya, tapi habis ini supaya jadi sekolahnya di sini. Kalau berandai-andai, tiap tahun dibilang, insya Allah tahun depan di tempat ini akan ada aliyah. Tahun depan lagi, insya Allah tahun depan akan ada aliyah. Itu bertahun-tahun ngomongnya begitu. Itu namanya berandai-andai. Kalau komitmen, insya Allah tahun depan akan ada aliyah di tempat ini, besok langsung diurus izinnya. Itu namanya komitmen. Paham gak? Apa namanya? Komitmen. Komitmen itu berat. Saya tiap hari pakai sarung begini. Orang-orang nyangkanya saya basic pesantren murni.
Ngelola ekonomi dikiranya saya pakai jurus mabok. Tahu jurus mabok? Gak tahu ilmunya. Padahal saya dulu memang background pesantren. Tapi saya kuliahnya S1, S2, S3 saya ekonomi. Tapi saya pakai sarung. Terus ngerti laporan keuangan, ngerti yang namanya jurnal, bukan jurnal absen, jurnal laporan keuangan, yang namanya buku besar, neraca saldo, neraca laba rugi, perubahan modal, arus kas, analisis laporan keuangan, mulai dari ngitung net profit margin, ROA, ROE, bukan ROE, bukan. Itu saya paham hitung-hitung yang begitu. Walaupun saya pakai sarung. Kenapa? Karena saya punya komitmen. Jadi kalau panjenengan hidup berkomitmen, insya Allah jujur, insya Allah sabar, insya Allah istiqomah. Amalan gak perlu banyak, yang penting istiqomah. Tadi saya ngobrol dengan Pak Yai. Adik-adik yang sudah di sini hafal Imriti misalkan, mau lanjut misalkan ke Sunan Derajat. Di Sunan Derajat itu ada madrasah takhassus kitab kuning, namanya Muallimin Muallimat. Lanjutannya apa? Nanti kalau nanti lulus aliyah di situ, itu outputnya sampean salah satunya hafal alfiyah. Sudah itu minimal hafalannya 5 juz. Lumayan kan? Hafal alfiyah, hafal Qur'annya 5 juz. Nanti setelah lulus bisa lanjut ke Ma'had Ali. Kalau tidak minat di situ bisa ngambil jurusan SMK. Di tempat saya ada SMK prodinya 17 jurusan. Ada mesin, ada otomotif, ada akuntansi, pertanian, peternakan, dan seterusnya. Ada di website, silahkan dicek. Daftar online, dan seterusnya. Kalau mau ngambil aliyah murni, ada aliyah. Kalau komitmen sampean dengan anak-anak sampean, dilanjutkan sekolahnya. Kalau tidak di sini, pondok banyak, silahkan pilih, se-Indonesia. Dari ujung sampai ujung ada. Saya tidak mengarahkan kemanapun, silahkan. Tapi harus dipondokkan. Jangan tidak dipondokkan, apalagi langsung dikawinkan. Zalim sampean sama anaknya sampean. Akhirnya sudah, nah gimana? Udah boro-boro mau ngaji, sudah repot ngurusin anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian saya ambil cepat saja. Sabar. Yang kedua apa tadi? Jujur. 3 taat. Yang keempat wal mumfikin. Orang yang kerjaannya bermental mengeluarkan apa? Harta, berinfak. Apa-apa yang dikeluarkan tuh enak. Coba panjenengan lebih enak makan apa lebih enak buang air besar? Ayo makan. Salah. Yang paling enak itu buang air besar. Sampean tidak makan sehari itu masih bisa, tapi sampean tidak buang air besar, tidak kentut saja sudah repot perutnya. Betul kan? Dan kapan buang air paling enak? Di sepertiga malam. Buang air itu. Harta juga begitu. Harta yang paling enak itu bukan harta yang kita peroleh. Yang paling membahagiakan adalah ketika harta kita berikan kepada orang lain. Itulah kebahagiaan kita memiliki harta. Jadi kalau sampean alhamdulillahnya hanya ketika dapat harta, itu salah. Justru panjenengan harus lebih bahagia kalau harta itu diberikan kepada orang lain. Dalilnya banyak, panjenengan hafal semua. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
Paham ya? Kemudian berinfak itu jangan nunggu banyak duit. Justru ketika panjenengan sulit harus memberi. Makanya dalilnya alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Panjenengan harus jadi orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang kadang, Gus, gimana cara supaya dagangan saya lancar? Alokasikan infak. Jadi kalau 100% omsetnya panjenengan kalau bisnis, 30% dipakai untuk biaya operasional, 30% dipakai untuk investasi, kemudian 30% panjenengan gunakan untuk apa? Untuk disimpan, 10% sedekah. Jadi kalau sedekahnya hanya 2,5%, medit, hidupnya sulit. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ingat itu. Kalau bakhil, usra. Kalau panjenengan tidak bakhil, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi kalau bakhil, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi kalau panjenengan hari ini hidupnya sulit, terus tiap hari ngeluh terus, berarti karena sedekahnya kurang. Makanya habis ini cari orang yang kurang mampu, panjenengan kasih sedekah. Beri. Kasih. Yang paling bagus siapa? Keluarga terdekat. Yang paling bagus panjenengan memberikannya langsung dalam bentuk wujud. Misalkan dia butuh apa? Butuh makan, kasih makanan. Butuh pakaian, kasih pakaian. Butuh sarung, kasih sarung. Butuh rumah, kasih rumah. Mau? Ada yang mau duit? Halo? Jenengan mau duit? Mau menggandakan duit? Rumusnya satu, sedekah. Sedekah. Saya ulang lagi, sedekah. Masih nggak yakin juga? Sedekah. Mayit-mayit itu Pak, nanti kalau sudah dikubur, laula akhartani ila ajalin qarib فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Mayit-mayit kalau sudah di kuburan dia berandai-andai, seandainya kau akhirkan ajalku sebentar aja ya Allah. Dalam tafsir disebut dia mau kembali lagi ke dunia. Dia bilang apa? فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Kenapa dia menyebut mau bersedekah yang pertama? Karena ternyata amaliyah kita yang paling bisa meringankan siksa kubur kita adalah sedekah. Kalau cerita gampang, teori gampang, baca kitab gampang, tapi mempraktekkan angel. Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Yang terakhir, ini kayaknya yang paling berat di antara yang saya sebut. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Beristighfar di waktu sahur. Ini amalan-amalannya para nabi, amalan-amalannya orang soleh. Panjenengan tahu Nabi Ayyub? Tahu tadi diceritakan. Panjenengan tahu cerita Nabi Yakub? Belum saya ceritakan. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam nama lainnya adalah Israel. Anak-anaknya disebut Bani Israel. Nabi Yakub alaihissalam punya salah satu anak namanya Yahuda. Anaknya Yahuda disebut Yahudi. Nabi Yakub alaihissalam punya anak salah satunya namanya Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf dikerjain oleh Yahuda dan adik-adiknya, saudara-saudaranya, dikerjain, dilempar ke sumur, kemudian bajunya diambil,
dikasih sama darah hewan, kemudian dianggap itu adalah darahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam sering menangis di sepertiga malam, memintakan ampun kepada Allah. Ayatnya apa? Saufa astaghfiru lakum rabbi. Kalimat itu kalau panjenengan baca tafsirnya, nanti aku akan beristighfar, aku akan memintakan ampun untuk kalian. Itu disebutkan Nabi Yakub meminta kepada Allah pada waktu sepertiga malam. Ternyata dikabul oleh Allah, dijabah oleh Allah. Turunannya Bani Israel tersebar ke seluruh dunia, bahkan menjadi bani terhebat. Betul kan? Gak ada bani di dunia ini yang seperti Bani Israel, melahirkan banyak nabi, banyak keturunan hebat. Panjenengan bani apa? Coba, bisa nggak seperti Bani Israel? Kenapa? Barokah tirakatnya nenek moyangnya. Maknanya apa? Kalau panjenengan ingin putra soleh soleha, sampean yang tirakat. Kalau orang tuanya main HP nggak tirakat, nggak mungkin. Nggak mungkin anaknya hebat. Itu baru satu kisah. Cerita lagi Imran, keluarga Imran sampai diabadikan di Quran. Ali Imran, keluarga Imran tirakat bernazar supaya anaknya laki-laki. Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ternyata ketika bernazar begitu, fataqabbal minni, ternyata yang dikasih bukan laki-laki tapi perempuan, namanya Siti Maryam. Tirakat, tapi Allah maha baik. Siti Maryam diberi, Allah memberi Siti Maryam anak hebat, namanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa enggak ujuk-ujuk lahir begitu, itu juga karena sebab tirakat nenek moyangnya. Ini yang sering kita lupa. Anaknya disuruh ngaji ke pesantren, bapak ibunya sibuk main HP. Anaknya disuruh ngaji ke TPQ, bapak ibunya sibuk main HP. Bahkan hari ini banyak orang yang supaya anaknya diam dikasih HP. Betul kan? Menang yo. Nih HP-nya nak ya, nonton nak. Saking gobloknya bapaknya itu. Nak nonton nak ya. Kemudian dia bermain-main, anaknya disuruh main HP. Jadi kalau panjenengan ingin putranya hebat, tirakat. Nabi Daud alaihissalam ketika berpendapat dikalahkan oleh anaknya. Karena apa? Tirakat Nabi Daud juga. Nabi Daud bisa jadi orang hebat karena tirakat. Tirakatnya apa? Tidak makan kecuali dari hasil tangannya sendiri, bukan minta kepada orang lain. Nabi Daud di dalam satu ayat dijelaskan, wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harb. Wa Dawuda, Nabi Daud, wa Sulaimana, dan Nabi Sulaiman, idh yahkumani fil harb, ketika keduanya memutuskan hukum tentang perkebunan ladang. Pada saat itu idh nafashat fihi ghanamul qaum, ketika ladangnya itu rusak karena seekor kambing yang dimiliki oleh kaum. Ketika keputusan ini keduanya berbeda pendapat. Pendapat yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disuruh diambil kepada Nabi Daud pendapat putranya. Kenapa pendapat putranya? Itu karena barokah tirakat bapaknya. Karena tidak mungkin dapat putra hebat kalau bapaknya tidak tirakat. Makanya hari ini Bapak, kalau putra panjenengan, putri panjenengan hebat, panjenengan ngomong apa? Alhamdulillah. Tidak mungkin putra putri panjenengan hebat terus panjenengan bilang, oh jangan hebat-hebat takut ngalahin saya. Tidak ada bapak seperti itu. Ketika anaknya doktor, dia akan menangis, ya Allah terima kasih nak sudah jadi S3. Saya doktor, abah saya tidak doktor. Jangankan S3, S1 saja tidak lulus.
tapi saya disuruh jadi dokter. Ketika saya jadi dokter, makasih gitu. Tidak kemudian kok jadi dokter sih? Kan bapak tidak S1. Tidak ada yang begitu. Begitupun Nabi Daud. Ketika Nabi Daud pendapatnya berbeda dengan pendapatnya anaknya, Nabi Daud tidak marah. Karena itu semua juga karena tirakat ayahnya. Ini nanti diamalkan as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Mudah-mudahan orang-orang di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, tadi ijazahnya baca salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, baca salawat nariyah. Kalau panjenengan punya usaha ingin cepat laku, baca salawat nariyah. Jumlahnya berapa? Kalau panjenengan tidak mampu banyak-banyak, setiap habis sholat 11. Kalau mampu banyak, setiap hari 1000. Saya punya usaha di sana itu ada levelnya. Kalau tingkatan yang paling bawah 11 setiap hari. Tingkatan manajer 100. Tingkatan supervisor 300. Tingkatan direktur 500. Komisaris 1000 tiap hari. Oh gitu Gus? Iya. Dan bacanya gak usah pakai lagu lama. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-uqad. Itu dibaca. Kemudian ijazah yang berikutnya ayat kursi. Kalau panjenengan punya tanduran, punya sawah, punya kebun yang sering kena hama, sering kena penyakit, baca ayat kursi. Jumlahnya berapa? 313 kali. Gak boleh dirubah, 313 kali. Tapi jangan dawam tiap hari, panas. Jadi 313 kali. Niat, ya Allah, mudah-mudahan kebun saya bebas dari tikus. Ya Allah, mudah-mudahan pondok saya dilindungi oleh Allah, santrinya banyak, barokah. Dibaca tuh ayat kursi. Temenan. Di Sunan Derajat itu dawam tiap minggu malah kalau di Sunan Derajat. Makanya kenapa alhamdulillah barokah doa-doa itu semua unit-unit usaha yang ada di kita itu rata-rata banter, cepat. Itu salah satunya bukan karena hanya ikhtiar kita, tapi juga karena doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa saya bukan penceramah. Jadi kalau panjenengan tidak suka, alhamdulillah, supaya saya tidak diundang lagi. Tapi kalau panjenengan main ke Sunan Derajat, silakan mampir ke tempat saya di makbarohnya Sunan Derajat, di makbaroh, di makam. Itu nanti di seberang jalan ada tulisan Pusat Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat. Nah, kantor saya di situ. Silakan mampir cari. Saya mau ketemu Gus Anas. Mau ngapain? Minta sumbangan. Insya Allah sama security pulang bapak, paling gitu ya. Tapi kalau panjenengan datang silaturahim, insya Allah diterima. Kenapa saya tidak mengaji? Karena saya itu sering pengajian, pulang-pulang itu di WA kadang-kadang. Gus, ngapunten, pondok saya waktunya ngecor, barangkali jenengan mau ngirim uang. Itu banyak yang begitu. Ya, mudah-mudahan di sini tidak. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.